Berapa banyak itu orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin siapa? Orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah, dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat. Yang mintain siapa, Bang? Loh, TVP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Oke. Nah itu, jadi di situ saya tuh prihatin. Kader, dia dapat kursi. Satu kursi bisa dihitung 500 juta kadang-kadang. Kasihan kan? Dia yang berjuang dapat kursi sebagai ketua partai di daerah. Kok dihitung satu kursi? Harusnya terima kasih. Anda sudah dapat 10 kursi, sekarang saya kasih hadiah untuk kamu. Bukan alat untuk dihitung setoran. Kan nggak bener itu. Makin sengit, Marzuki Ali mulai iris tipis-tipis bobrok Partai Demokrat. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kata tepat untuk menggambarkan Partai Demokrat saat ini. Bagaimana tidak jika Partai Demokrat di Amerika sedang berjaya, yakni kadernya Joe Biden berhasil terpilih sebagai presiden. Sementara Partai Demokrat di tanah air sungguh sudah di ujung tanduk. Partai itu nyaris saja kurem di pemilu 2019 yang lalu. Perolehan suaranya hanya mampu bertengger di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Padahal 10 tahun sebelumnya, yakni pemilu 2009, partai ini berada di posisi pertama atau menjadi partai pemenang pemilu. Itu juga karena ulah kadernya sendiri sih yang sudah dikasih kepercayaan untuk menjabat malah korupsi gila-gilaan. Seperti dilakukan oleh Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, Jedo Wacek, Sultan Batugana, Andi Malarangeng, dan lainnya. Termasuk juga ulah Roy Suryo, si pakar telematika pemerhati film bokep yang ditunjuk menjadi menteri oleh SBY, malah menggondol barang milik Kemenpora. Nah, dengan kondisi seperti itu, makanya sekarang masalah yang dihadapi oleh Partai Demokrat bertambah lagi. Yakni ketua umumnya AHY diterpa isu kudeta. Beberapa kader tidak puas dengan gaya kepemimpinan putra sulung SBY itu, sehingga mereka mewacanakan digelarnya KLB. Bahkan SBY pun harus turun gunung untuk menyelesaikan masalah itu, yang hingga kini belum selesai juga. Teranyar buntut dari itu semua, Partai Demokrat memecat 7 kadernya yang diduga terlibat dalam mendongkel AHY. Mereka yang dipecat adalah Darmizal Yusudarso, Sri Yulianto, Joni Allen Marbun, Sofwatilah Mohzeb, dan Ahmad Yahya. Termasuk juga Marzuki Ali turut diberhentikan secara tidak hormat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Marzuki Ali ini bukan orang sembarangan di Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai sekjen 2005-2010 di Partai Besutan SBY. Selain itu, ia juga pernah menjadi ketua DPR periode 29-2014. Artinya apa? Ia memiliki rekam jejak yang baik di bidang politik dan tidak sulit baginya untuk kembali berlaga di kancah politik nasional. Di samping itu, karena Marzuki ini bukan orang baru di Partai Demokrat, bahkan sejak 16 tahun lalu ia sudah menjabat sebagai sekjen di partai itu, tentu dapurnya ia paham banget. Nah, pasca terlibat konflik dengan AHY inilah ia mulai mengiris tipis-tipis bobrok mantan partainya itu. Berikut beberapa kebusukan Partai Demokrat yang dibongkar oleh Marzuki Ali ke publik. Yang pertama, ada pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Demokrat, dan yang dipalak itu adalah kader yang ikut pilkada. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak orang-orang kita dipalakin, udahlah saya tahu kok. Yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya, mau jadi kepala daerah dimintai, orang-orang saya kan hebat-hebat, demikian kata Marzuki. Termasuk juga loyalisnya yang dapat kursi dimintai uang oleh DPP Partai Demokrat, satu kursi dihitung 500 juta rupiah. Besar juga ya. Kedua, sebut SBY dan AHY pecat kader senior Partai Demokrat demi untuk melanggengkan dinasti politik. SBY dan AHY melakukan pemecatan kader senior untuk memuluskan langkah dinasti dan oligarki mereka di Partai Demokrat, kata Marzuki tanpa tedeng aling-aling. Tidak salah juga sih apa yang disampaikan oleh mantan wakil rakyat itu. Coba perhatikan, bapaknya menjadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, anaknya yang pertama menjadi ketum, sedangkan anaknya yang kedua menjadi wakil ketua umum. Untung cucunya Almira masih 12 tahun, kalau sudah dewasa
bisa saja ditunjuk sebagai sekjen Partai Demokrat. Tidak hanya sekali ini saja SBY memainkan perannya terkait dinasti politik itu. Dulu iparnya Hadi Utomo pernah ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dan iparnya yang lain, Pramono Edi, diangkat menjadi ketua badan pembinaan organisasi. Jadi kalau masih ada juga yang menyangkal SBY tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai partai keluarga, silakan saja. Tidak ada yang melarang. Karena fakta yang sungguhnya tidak akan mungkin bisa disembunyikan. Ketiga, kendali Partai Demokrat berada di tangan SBY bukan AHY. Meskipun yang menjadi ketua umumnya adalah AHY. Lah semua kendali SBY. Loh, pidato AHY di kudeta kemarin itu juga dibikin SBY kok. Tidak usah kita dibohong-bohongi. Semua yang di dalam tahu kok itu pidato SBY yang nulis. Sudahlah, sebenarnya semua itu masih SBY, cuman figurnya saja AHY. Demikian kata Marzuki Ali. Dan ini bukan yang terakhir loh. Yang dia ungkap ke publik. Marzuki Ali juga sudah berjanji akan membongkar apa saja kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh SBY selama ini. Partai ini kan partai terbuka, siapa saja boleh masuk. Tapi Pak SBY menjadikan ini menjadi partai dinasti. Jelas kok kalau lihat janjinya, disitulah saya bilang rezim ini rezim pembohong. Nanti saya buka satu-satu pembohongnya SBY itu, demikian kata Marzuki Ali, menyebar ancaman kepada Jenderal Baper itu. Sepertinya bakal seru juga nih kalau beberapa SBY satu persatu dibongkar ke publik. Hajar terus Pak Marzuki. Partai Demokrat memang agak aneh sih belakangan ini. Para senior dan dewan pendiri kok malah dipecat, sementara anak ingusan dan bau kencur malah dijadikan ketua umum. Intinya pendiri partai dipecat pendatang. Aduh, haha. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang
dua periode